Di usia yang masih 8 tahun, Muhammad Wahid, warga desa Banyuroto, Kulon Progo, Yogyakarta merawat ibunya yang lumpuh. Sepanjang 3 tahun, ia merawat ibunya seorang diri, serta melakukan seluruh pekerjaan rumah, mulai dari memasak hingga membersihkan rumah. Usai mengurus pekerjaan rumah, Wahid bergegas ke sekolah yang jaraknya 1,5 kilometer. Alhamdulillah sangat terbantu karena memang selama ini yang bisa ibu andalkan untuk membantu ibu hanya Dek Wahid. Dia mulai dari masak, dari bersih-bersih rumah, ya itulah yang paling penting itu. Kalau untuk masak ibu masih bisa sendiri. Di sekolah, Wahid dikenal sebagai siswa pendiam. Kesibukannya merawat ibunya yang lumpuh membuat sekolah memiliki kebijakan untuk mengizinkan Wahid datang agak siang. Anak yang pendiam. Tapi kalau di rumah, saya tuh mengapresiasi rajin sekali anaknya. Jadi pagi-pagi sudah membantu orang tuanya karena kondisi ibu dan simbahnya. Jadi memang setiap pagi Dek Wahid membantu ibunya dulu. Nah, karena itu kalau belajar di sekolah itu mengupayakan jamnya agak siang. Tak berhenti usai belajar di sekolah, Wahid bergegas ke ladang untuk merawat tanaman. Di rumah, selama ini hanya ada Wahid dan ibunya yang tinggal. Ayah Wahid pergi meninggalkan keluarga sejak setahun lalu, sementara kakak Wahid yang berusia 14 tahun merantau ke luar daerah. Di tengah keterbatasan dan kesibukannya merawat ibunya yang sakit, Wahid bercita-cita kelak menjadi kontraktor. Harapannya bisa membiayai pengobatan ibunya. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Anak usia 8 tahun yang biasanya masih senang bermain dengan tanpa beban mau merawat sang ibu yang lumpuh. Bagaimana kisah keseharian sang anak menjalani hari-harinya sambil merawat ibu yang lumpuh? Kita akan berbincang dengan Pak Parno, Kepala Pedukuhan Sambiroto. Selamat malam, Pak Parno. Selamat malam, Mbak. Pak, Wahidnya lagi di rumah tapi nggak mau ini ya Pak, diwawancara. Malu ya? Iya, betul. Adiknya malu hari ini. Iya, nggak apa-apa. Salam buat Wahid ya, tapi sekali. sehat kan ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh, ada di belakang tuh sama ibunya. Salamin ke Wahid. Semoga sehat selalu. Pak, jadi ceritanya gimana sih Pak? Tadi Pak Parno sebagai Kepala Pedukuhan tentu tahu betul. Awalnya gimana Wahid bisa merawat ibunya seorang diri? Baik. Karena Wahid orangnya tanggap, jadi kesehariannya selalu membantu ibunya. Ibunya karena ada keterbatasan, ada sakit genetik, sehingga Wahid selalu membantu ibunya sehari-hari. Begitu, Mbak. Sejak kapan Pak ini mulai merawat ibunya sendirian? Saya sejak kakaknya pergi bekerja di luar itu. Kalau dulu kakaknya yang sering sama ibunya. Kemudian sekarang Wahid kakaknya karena sering keluar, nggak mesti bisa balik tiap hari itu. Oke, ingat mulai tahun berapa itu Pak tepatnya? Baru saja kalau ini Oh, pengobatan ibunya. Kalau kemarin kakaknya kan di rumah. iya, betul. Ya. Pak, untuk anak usia 8 tahun kami tidak bisa membayangkan karena biasanya bermain, biasanya belajar, kesana kemari, ini mau mengurus ibunya dalam kondisi sendirian. Selama ini tidak ada yang mendampingi sama sekali, Pak? Atau ada bantuan juga dari tetangga atau Bapak sebagai kepala dusun misalnya? Baik. Kaitannya dengan bantuan, kalau bantuan dari pemerintah sebenarnya semua sudah ada. Kemudian yang paling sulit ke sini karena asetnya itu belum ada, jalan masih becek. Sebenarnya sudah lebar gitu. Dari jalan itu masih jauh, sehingga keterbatasannya itu. Untuk saat ini, ya kalau tetangga semua sudah bisa membantu, meskipun tidak kelihatan ya mungkin kesehariannya, tapi semua selalu memberikan bantuan untuk ibu ini semampunya gitu, termasuk dari pemerintah. Begitu, Tapi Mbak. mau tidak mau setiap hari yang mengurus ibu dari pagi sampai malam itu Wahid begitu ya Pak ya? Enggak, ini yang dekat itu kakaknya ada, tapi beda rumah gitu. Kemudian Simbah masih ada, meskipun sudah ya lanjut usia tidak bisa membantu lain karena Simbah laki-laki yang serumah. Oh, tapi sebagian besar waktu dihabiskan Wahid untuk merawat ibu ya di belakang Iya. Bapak, betul itu Ibu ya?
Iya, betul. Betul, ini belakang saya Ibu Wagininya gitu. Salam buat Bu Agini ya Pak. Baik, Mbak. Semoga tabah menjalani semua ini. Nah, sejauh ini pengobatan yang dibutuhkan Ibu apa saja dan bantuannya seperti apa yang sudah diberikan? Kalau bantuan yang pengobatan diberikan dari rumah sakit obat, puskesmas dan rumah sakit obat. Tapi karena itu katanya dari dokter diklaim itu sebagai penyakit genetik sehingga sebatas itu saja obatnya. Kemudian kalau yang dari apa Mbak tadi Mbak lupa. Nggak apa-apa Pak, lupa saya ulangi lagi aja. Jadi yang ngantar ibunya siapa biasanya, pengobatan untuk ibu apa saja yang dibutuhkan? Apakah harus bolak-balik tadi ke puskesmas atau ke rumah sakit atau seperti apa pengobatannya untuk ibu? Ibu Wagini kan nggak bisa jalan baru sekarang ini. Kalau tahun yang dulu sebelum 2020 masih bisa berjalan meskipun agak kesulitan itu. Oke. Sekarang kan kondisinya semakin menurun sehingga sekarang belum ada tindak lanjut lagi. Oke, jadi sejak 2020 kondisinya menurun sampai sekarang tidak bisa berjalan sama sekali begitu ya Pak ya? Ya, cuman bisa pergi di dekat-dekat rumah itu pakai krek, alat bantu untuk berjalan. Kalau Wahid lagi sendirian di rumah hanya berdua dengan ibu, itu siapa yang biasanya memantau? Apakah bapak atau tetangga sekitar atau siapa Pak? Iya, tetangga terdekat. Oke. Dan Wahid ini di sekolahnya juga baik prestasinya, betul ya Pak ya? Iya, di sekolah itu sebenarnya baik, kan karena sering bantu ibunya itu, jadi kadang berangkat siang, kadang bu gurunya juga kadang menjemputnya ke rumah, gitu dia pas masuk sekolah. Tuh. Tapi alhamdulillah semua lingkungannya mendukung ya Pak ya, berarti untuk Wahid ini. Kelas berapa sekarang Wahid Pak? Kelas 2 Mbak. Oh, kelas 2. Nah, kalau buat kebutuhan sehari-hari itu gimana Pak? Kan Ibu tidak bisa bekerja otomatis ya karena kondisinya sekarang. Wahid juga masih terlalu kecil untuk bekerja, kakaknya juga jauh. Yang memenuhi kebutuhan sehari-hari siapa? Makan misalnya, minum, dan kebutuhan lainnya? Kalau Ibu Wagini masih bisa memasak. Oh, masih. Masih bisa masak, kemudian anak si Wahid membantu ibunya mempersiapkan itu pas kebetulan masak sendiri. Oke. Nah, sejauh ini Pak, apa ada rencana misalnya Ibu Wagini dibawa gitu, ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut atau sejauh ini memang direkomendasikannya ya dirawat di rumah saja? Iya. Dari kemarin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dari semula sudah mengusahakan untuk pengobatan Ibu Wagini, tapi karena ini termasuk penyakit langka sehingga dokter masih mencari apa yang perlu diusahakan untuk Ibu Wagini untuk kesembuhannya gitu. Oke, jadi pengobatan masih jalan terus, diusahakan yang terbaik begitu ya meskipun ini penyakit genetik ya Pak ya? Iya, betul Pak. Nah, saya sih sangat menaruh empati sekali Wahid ini. Meskipun tidak 24 jam, tapi kan setidaknya sebagian besar waktunya Wahid ini dihabiskan untuk merawat ibunya. Nah, untuk Wahid sendiri, apakah ada pendampingan misalnya Pak Parno dari dinas setempat, misalnya soal pendidikannya dia agar bisa terus dijalani dengan baik? Karena kan masa sekolahnya masih panjang ya Pak, masih 8 tahun sekarang Wahid. Iya. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan ya dari sekolah itu saja karena kadang anaknya sebenarnya rajin tapi kadang mau, kadang belum mau karena sangat kasihan sama ibunya atau seperti apa sehingga dia kadang bersemangat sebenarnya tapi kadang tidak masuk karena merawat ibunya tadi. Nah, ini pihak sekolah juga memantau terus perkembangan pendidikannya Wahid ya Pak ya? Kalau misalnya Wahid datang tadi siang atau misalnya izin harus merawat ibu. Iya, ini kita memantaunya kan ibunya dengan HP. Jadi kalau mau berangkat dijemput, itu kalau tugasnya mau dikerjakan rumah dikirim ke rumah begitu. Oke. Jadi sejauh ini kalau dari yang Pak Parno lihat, apakah dukungan dari lingkungan sekitar masih bisa untuk Wahid dan juga ibunya bertahan di rumah ini untuk memenuhi semua kebutuhannya? Ya, insya Allah masih bisa dari keluarga. Dan apabila
bantuan dari Luan akan memberikan Ibu Wahid ini tetap menerima dan terima kasih. Oke, dan tadi katanya Wahid cita-citanya mau jadi kontraktor, betul ya Pak ya, biar bisa membiayai Ibu. Semoga bisa terkabul apapun cita-citanya Wahid, bisa mengangkat keluarga, bisa juga mengobati ibunya, mendampingi Ibu terus. Terima kasih Pak Parno atas waktunya. Salam saya untuk Ibu, salam saya juga untuk Wahid. Sehat selalu ya Pak. Baik, terima kasih Mbak. Kita Terima sampaikan kasih. salamnya. Ya, Terima kasih, selamat malam Bapak.